Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Pak. Saat ini kami membuka hati kami menerima firman-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Bapa, biarlah firman boleh mengubahkan hati kami Tuhan. Bentuk hati kami ya Bapa seperti hatinya Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Bapa boleh hidup di dalam hati kami. Boleh kami hidup ya Tuhan di dalam hari demi hari kami ya Bapa. Haleluya Yesus, Kau Tuhan yang setia. Kau
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah. Hari ini kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, sementara kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema iman dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu, dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan? Jawabannya tentu karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah karena kita pergi ke gereja? Apakah karena kita mempunyai surat baptis? Apakah karena KTP kita beragama Kristen? Atau apakah karena kita mengenakan aksesoris dengan simbol-simbol Kristen? Apakah semua itu kemudian menandakan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara, menurut saya semua itu hanya menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama Kristen. Namun semua itu tidak bisa membuktikan secara absolut bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Atau itu tidak bisa menjadi garansi bahwa kita adalah pribadi yang memiliki iman yang sejati atau iman yang hidup. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 17 dengan sangat jelas dan sangat tegas mengatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan adalah iman yang mati. Nah, perbuatan seperti apakah yang dimaksudkan oleh Yakobus? Dan dari mana kita tahu bahwa iman kita bukanlah iman yang mati? Bapak Ibu Saudara, ketika sikap dan perilaku kita di dalam seluruh hidup kita menginterpretasikan iman kita, yaitu sebuah sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar kebenaran Allah dan seperti karakter Kristus, maka disitulah kita dikatakan sebagai pribadi yang memiliki iman yang sejati. Tetapi ketika perilaku hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani, tidak sesuai dengan standar kebenaran dan karakter Kristus, maka Yakobus mengatakan bahwa kita adalah pribadi yang memiliki iman yang mati. Perbuatan apakah yang dimaksudkan oleh Yakobus? Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa melepaskan dari Yakobus pasal yang pertama. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dikatakan begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Ayat 25, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus pasal 1 ini memberitahukan bahwa setiap orang yang percaya adalah orang-orang yang bukan hanya mahir dalam hal mendengarkan firman, tetapi orang yang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh ahli dalam hal melakukan firman ataupun perintah Tuhan.
Nah, karena ternyata begini, ketika kita tidak berhenti atau puas pada tahap mendengar saja, namun kemudian kita beranjak pada tahap bertekun di dalamnya dan melakukannya, maka pada titik itulah Alkitab bilang sama kita, kita akan disebut orang yang berbahagia. Nah, kalau begitu Yakobus sedang mengaitkan perbuatan dengan melakukan firman atau kehendak Allah. Nah, kalau kemudian kita runtut lagi dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat pertama dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana Yakobus menyinggung atau berbicara tentang orang-orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam keadaan susah. Bahkan di Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, di sini jelas Bapak Ibu Saudara bahwa perbuatan baik yang Yakobus sementara maksudkan pada orang-orang pada waktu itu adalah bagaimana mengasihi sesama manusia. Atau dengan kata lain, bagaimana kita memiliki sikap kemurahan hati atau berbelas kasihan kepada orang lain. Kenapa Yakobus perlu menyampaikan hal demikian? Karena ternyata pada waktu itu orang-orang Kristen yang mengaku beriman kepada Kristus, mengaku percaya kepada Kristus, kenyataannya hidup mereka, perilaku mereka setiap hari berbanding terbalik dengan apa yang mereka yakini. Perbuatan mereka tidak mengekspresikan iman mereka. Nah, Bapak Ibu, saya berharap hari ini kita mulai bisa menarik benang merahnya. Intinya bahwa seorang yang beriman sungguh-sungguh pasti akan selalu membuahkan perbuatan yang berbasis pada kasih. Bukan hanya kasih kepada Allah, tetapi juga kasih terhadap sesamanya. Jadi satu hal yang harus kita pahami adalah perbuatan baik, yaitu belas kasihan dan kemurahan hati, bukanlah sebuah upaya untuk kita diselamatkan, melainkan sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang beriman yang telah menerima keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, surat Yakobus ini sebenarnya sebuah teguran yang sangat keras terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Yakobus berharap orang-orang Kristen pada waktu itu bukan hanya menjadi orang-orang yang sekedar mengaku beriman, tetapi hidupnya tidak berbanding lurus dengan iman percaya mereka. Mereka menganggap bahwa yang paling penting adalah percaya kepada Kristus, tetapi kemudian mereka melakukan pengabaian terhadap perilaku mereka setiap hari. Bahkan mereka memperlakukan saudara seiman mereka tidak seperti yang tertulis dalam hukum kasih yang ada pada kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Kristus, tapi cara hidupnya sangat tidak menyerupai perilaku ketika Kristus hidup. Inilah yang Yakobus katakan sebagai iman yang mati. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 15 dan ayat 16, sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Yakobus tentang pentingnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, itu memiliki sikap dan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Kalau kita tahu ada saudara seiman kita yang kesusahan, untuk makan sehari-hari pun kesulitan, firman Tuhan hari ini bersuara dengan sangat lantang kepada kita. Berbuatlah sesuatu, jangan seolah-olah kita tidak tahu. Jangan menjadi orang percaya yang hanya berpusat pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita membiarkan keteladanan yang ditinggalkan gereja mula-mula itu sirna dari kehidupan kita gereja masa kini. Bapak Ibu Saudara, maafkan saya, tetapi izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Apakah kita adalah orang yang beriman? Lalu apakah iman kita adalah iman yang hidup? Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan diakonia di gereja kita. Dan sekaligus kita tahu bahwa sementara kita ada dalam situasi pandemi yang masih belum kunjung selesai sampai hari ini, pandemi telah membuat sebagian dari saudara-saudara kita yang lain kehilangan pekerjaan, bahkan mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang kita tahu dalam keadaan yang begitu terjepit dan tertekan. Mereka menangis namun sudah tak lagi mengeluarkan air mata. Bekerja dengan begitu keras, bahkan dengan resiko diri mereka terpapar pun. Tapi itu pun tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, dengan situasi dan keadaan realita yang ada di hadapan kita,
tentang orang-orang di sekitar kita, tentang saudara-saudara seiman kita yang sementara ada dalam keadaan yang sulit dan berat. Tidakkah Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara tentang mereka? Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 17 dan ayat 18, firman Tuhan berkata, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sementara memberitahukan kepada kita, jika benar bahwa kita adalah orang yang beriman sungguh-sungguh, jika benar bahwa kita adalah orang yang sudah lahir baru, maka mustahil kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Dan mustahil bahwa kita akan menutup mata kita ketika kita mengetahui ada saudara kita yang membutuhkan, ketika kita mengetahui ada saudara kita yang sementara ada dalam kesulitan. Jika kasih Allah itu ada pada kita, tidak mungkin hati kita tidak bergetar dan terdorong untuk berbagi dengan saudara kita. Hanya saja seringkali yang menjadi persoalan adalah kita tidak sungguh-sungguh ingin menolong dan berbagi dengan saudara seiman kita. Persoalan yang terjadi adalah seringkali kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Seperti ilustrasi yang disampaikan Yakobus di ayat 15 dan 16. Hanya sebatas kata-kata dan teori tentang kasih. Padahal mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya mampu untuk menolong. Hanya saja mereka menutup mata hati mereka terhadap keadaan dan penderitaan saudara-saudara seiman mereka. Nah, demi Tuhan yang hidup, saya sungguh berdoa hari ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Bahkan kalau perlu Tuhan, biarlah Tuhan menggelisahkan hati kita, sehingga kita tidak berbuat sesuatu bagi saudara kita yang sementara ada dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara, kekuatan kasih yang mendorong Allah untuk rela menyerahkan putra terbaiknya bagi kita, sehingga olehnya lah kita kemudian beroleh kasih karunia, iman, serta meraih pengharapan yang ada di depan kita. Hanya oleh karena satu alasan saja, kasihnya. Lalu biarlah hari ini dan seterusnya, kasih Allah yang ada di dalam kita lah yang kemudian mendominasi dan mendrive hidup kita dalam setiap perbuatan kita. Kemurahan hati kita dan belas kasihan kita terhadap saudara-saudara seiman kita, biarlah semuanya itu kita lakukan dengan dilandasi oleh kasih. Nah, kenapa kasih menjadi begitu penting? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, dikatakan begini, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung." Nah, kita garis bawahi kembali, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sampai di situ saja pembacaan kita. Nah, dalam suratnya ini Paulus berupaya memberitahukan kepada kita, menjadi orang yang mahir dalam hal berbicara atau mengajar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang memiliki berbagai macam karunia, bahkan iman yang sempurna sekalipun untuk memindahkan gunung. Termasuk bahkan sekalipun kita menjadi orang yang begitu dermawan, bahkan kita menjadi orang yang begitu rela mati untuk sesama kita. Tetapi saudara lihat, berkali-kali Paulus bilang begini, jika kita tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu menjadi tidak berguna, tidak berfaedah, dan tidak akan pernah mendatangkan keuntungan atas kehidupan kita. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kita bersama-sama bergandeng tangan sebagai orang percaya, sebagai satu tubuh Kristus. Biarlah kekuatan kasih dan kualitas karakter Kristus itu menjadi motor yang menggerakkan seluruh perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang beriman,
bukan asal beriman, bukan sekedar beriman, tetapi kita menjadi orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh hidup, iman yang sejati. Kita boleh menjadi orang yang pandai dalam mengajar orang lain. Kita boleh menjadi orang yang diperlengkapi dengan berbagai macam karunia untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kita juga boleh menjadi orang yang begitu kaya dengan kemurahan hati. Namun, biarlah kita melakukan semuanya itu oleh karena dorongan kasih Allah yang mendominasi hidup kita dengan sangat kuat. Saya percaya begini, bagi orang-orang yang mempunyai iman yang hidup, maka kasihnya tidak akan hanya sebatas teori, melainkan kasihnya akan menjadi gaya hidup yang sangat natural dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, semua kita tahu, bukankah pohon itu dikenal dari buahnya? Dan bukankah kita tahu, sebuah pohon yang menghasilkan buah, pohon itu tidak pernah menikmati buahnya, melainkan buah itu dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih tetap terpelihara dengan baik oleh kemurahan Tuhan, kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih memiliki banyak hal dalam hidup Bapak Ibu, dan kalau hari ini Bapak Ibu tahu ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu Saudara mampu untuk berbagi terhadap mereka, izinkan dan dengarkan apa yang Tuhan katakan tentang mereka kepada kita semua. Ulurkan tanganmu dan tolonglah saudara-saudara seimanmu yang sementara ada dalam kesusahan. Mari nyatakan imanmu. Mari buktikan imanmu dalam sebuah tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Biar lewat hidupmu, lewat segala sesuatu yang ada padamu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu hari nanti ketika kita berhadapan one on one dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan, dan ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, maka kita bisa menghadap tahta pengadilan Allah itu dengan kepala tegak, sebab kita tahu apa yang telah kita lakukan. Kita hidup melakukan perintahnya, kita hidup melakukan firman-Nya, kita hidup mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya, hidup berbagi, hidup bermurah hati, hidup berbelas kasihan. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami menjadi orang-orang yang bermurah hati dalam hidup ini, menjadi orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar beriman dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tetapi biarlah setiap kami boleh membuktikan, menyatakan iman kami di dalam setiap tingkah laku, dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Biarlah apa yang kami lakukan sebagai bukti bahwa kami orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendapati bahwa iman kami adalah iman yang hidup. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.